Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid, Prodi PAI 5B, NIM 2309601093. Baiklah, hari ini saya akan memaparkan terkait dengan manajemen pendidikan. Adapun pengertian manajemen pendidikan yaitu suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan di situ yang berkualitas. Itu merupakan pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri. Dari pengertian manajemen pendidikan, ada tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri. Agar manajemen di situ dapat berjalan secara sistematis dan dapat dievaluasi dengan benar, akurat, kemudian di situ lengkap, maka sehingga di situ menciptakan suatu tujuan manajemen yang salah satunya yang pertama harus produktif, terus kemudian berkualitas, efisien, dan efektif. Jadi keempat tujuan di situ dalam manajemen pendidikan. Jadi produktivitas tersebut di situ maksudnya adalah antara perbandingan hasil yang diperoleh maupun jumlah sumber yang dikeluarkan. Jadi antara hasil dan jumlah pengeluaran di situ harus produktivitas. Jadi di situ harus berbanding baik. Terus kemudian dalam yang kedua kualitas. Kualitas di situ harus baik, antara di situ harapan atau yang ada di dalamnya kualitas dari segi guru, dari segi pendidik, tenaga kependidikan semuanya harus berkualitas. Jadi memacu terkait dengan adanya proses pembelajaran. Jadi dengan adanya manajemennya di situ harus berkualitas. Jadi di dalamnya ada guru, tenaga kependidik, di situ harus disertai dengan kualitas yang baik. Terus kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan efektivitas. Jadi keaktivitasan di dalamnya dalam manajemen pendidikan seperti guru, tenaga kependidikan, terus kemudian staf, TU dan semacamnya di situ mempunyai efektivitas yang dimana diukur dalam keberhasilan suatu organisasi tersebut. Semisal seorang guru maka di situ berefektivitas dalam segi mengajar, di mana di situ cara mengolah pembelajaran dengan menggunakan metode atau media yang ada. Jadi di situ termasuk dalam keefektivitasan. Terus yang keempat yaitu terkait dengan efisiensi. Kalau efisiensi di situ lebih ditekankan kepada perbandingan antara input maupun sumber daya dengan output di situ. Jadi dikatakan efisien kalau di situ tujuan yang ingin dicapai di situ secara optimal di situ dapat berjalan dengan baik, maka disebut dengan efisien. Semisal di situ kalau dalam dunia pendidikan, maka antara dengan waktu, pembiayaan, tenaga dan sarana prasarana di situ dapat digunakan dengan baik dan ada. Jadi di situ efisien. Itu merupakan dari tujuan manajemen dari pendidikan. Kemudian setelah itu prinsip manajemen. Ada beberapa pendapat di sini yang saya lihat di sini ada pendapat dari Fatah di sini, di mana ada 3 prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip manajemen berdasarkan sasaran, di mana di sini adalah ada lembaga, semisal di situ lembaga pendidikan,
maka sasaran utamanya adalah lembaga pendidikan. Tujuannya di situ, dapat dijabarkan dalam bentuk visi dan misi, terus kemudian dirumuskan dalam suatu tim dan memiliki komitmen terhadap kemajuan dan masa depan pendidikan itu sendiri. Sedangkan untuk prinsip yang kedua yaitu adalah manajemen berdasarkan orang. Di mana kalau dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan di situ ada guru, ada tenaga kependidikan, terus kemudian staf TU dan semuanya yang ada dalam dunia pendidikan itu, terutama salah satunya yang peran aktif adalah kepala sekolah. Nah, di situ termasuk dalam manajemen berdasarkan orang. Terus kemudian manajemen berdasarkan informasi. Nah, manajemen yang berdasarkan informasi ini dalam dunia pendidikan itu membutuhkan yang namanya informasi-informasi terkait dengan bagaimana memajukan suatu pendidikan di situ agar bagus, terus kemudian pendidikan itu eh, banyak peminat dari masyarakat khususnya, maka di situ perlu yang namanya manajemen informasi, yaitu bisa bisa kita menggali beberapa informasi yang akurat, di mana di situ dapat diakses atau diolah informasi tersebut di situ, tidak tidak langsung membenarkan, tapi di situ masih menganalisa dulu keakuratan dari informasi tersebut. Jadi tiga prinsip manajemen pendidikan dari Fatah di situ yang saya peroleh di sini. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi manajemen pendidikan, di mana di situ kehadiran manajemen dalam organisasi atau dalam pendidikan di sini untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan di situ tercapai secara efektif dan efisien. Maka secara tegas di situ dirumuskan, ada rumusan yang di situ sama yang berlaku untuk umum dalam fungsi manajemen itu sendiri. Jadi dapat dikatakan fungsi manajemen di situ ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh para manajer, seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, baru di situ adanya penilaian atau evaluasi dari manajemen pendidikan itu sendiri. Kemudian dari situlah muncul yang namanya proses manajemen. Jadi proses manajemen itu yang pertama dilakukan yang namanya perencanaan. Jadi merencanakan dengan beberapa orang terkait dengan kalau semisal lembaga, maka di situ merencanakan target apa yang akan dicapai untuk kedepannya. Setelah selesai direncanakan, kemudian seorang manajer di situ mengorganisasikan di situ, di mana di situ dalam pengorganisasian harus melibatkan beberapa orang ya. Salah satunya di situ agar rencana yang ingin dicapai yang tadi direncanakan berjalan dengan lancar, maka perlu dikerjakan oleh beberapa orang yang ditunjuk atau yang mampu atau ahli dalam bidang manajemen itu sendiri. Kemudian di situ selain mengorganisasi, di situ harus ada kepemimpinan. Jadi di mana dalam manajemen pendidikan di situ seorang pemimpin dalam melaksanakan amanahnya, apabila ingin di situ dipercaya dan diikuti oleh semua staf ataupun semua orang yang ada di dalamnya, maka harus menjadi pengarah atau pemimpin atau memberikan informasi yang jelas, yang di mana di situ informasinya bisa didengar dan di situ dipikirkan secara bersama-sama oleh anggotanya di situ. Jadi hal ini tidak semata-mata karena mereka cerdas membuat suatu keputusan, tetapi di situ harus dibarengi dengan memiliki kepribadian yang dijadikan suri tauladan. Jadi di situ memimpin memimpin dalam manajemen di situ juga salah satunya harus dibarengi dengan suri tauladan atau contoh yang baik dalam manajemen itu sendiri. Terus kemudian mengendalikan.
Jadi mengendalikan di sini adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas, sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang sedang direncanakan dari awal, di situ. Jadi proses pengendalian di situ harus melibatkan beberapa elemen, salah satunya di situ menetapkan, standar kinerja, terus kemudian mengukur kinerja itu sendiri, baru dilanjut membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan, baru di situ mengambil suatu tindakan, koreksi atau korektif saat, terjadinya, penyimpangan dalam hal yang sudah terbentuk atau yang ingin dicapai tersebut. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait dengan manajemen pendidikan. Saya atas nama Abdurrahman Wahid, mungkin dari awal pemaparan sampai dengan selesai mungkin ada kekurangan, semoga di situ, mohon kritik dan sarannya sebagai penambah ilmu saya untuk ke depan. Jika memang ada kelebihan atau, di situ manfaat dari ini, semoga di sini menjadi barokah dan ilmu yang bermanfaat juga untuk kami semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.